Selamat pagi. Komennya dari Pak Ahmad Ah Ahmad Al Grifakri. Pak, aku pengen nerapin pola makan kayak Pak Jess. Bagus, bagus. Ya, itu akan membuat badanmu punya vitalitas yang sangat bagus. Tapi aku kurus banget. Gimana Pak? Sarannya tinggi badan 175 BB 55. Tinggi badan 175 BB 55 kurang, Bos. BB-nya harus 65. Ya, BB-nya harus 65. BB bisa ditambah, ya. BB bisa ditambah. Caranya apa? Mau nambahnya di mana? Kalau saya sarankan mumpung BB-nya 55, nambahnya bagusan otot yang ditambah. Jangan lemaknya. Tapi lemak dibutuhkan gitu karena lemak akan membantu energi dalam tubuh, akan membantu kalori dalam tubuh. Ditambah ototnya. Nah, cara nambah otot ya makan telur, ikan, daging, seafood. Terus kemudian nge-gym. Nah, badanmu bagus. Kayak anak saya waktu kurus dulu. Ya, ketika nge-gym sekarang badannya bagus banget. Ya, minimal paling tidak BB-nya naik 10 kilo lagi, 65. Kalau 55 ini kurang. Kalau menurut aturan tinggi badan, berat badan kurang. Kan aturan berat badan itu kan tinggi badan dikurangi dikurangi 110. Contoh kayak saya 180. Saya 180 tuh harusnya BB saya itu 70. Kalau saya BB-nya 70 ya ceking banget. Ketika saya SMA enggak apa-apa. SMA saya ceking waktu SMA, waktu kuliah ceking saya. Tapi kalau sekarang ya enggak bisa lah. Saya udah bekerja, udah kegiatan yang saya lakukan lebih sedikit ketimbang saya zaman SMA. Ya, kalau anak-anak usia sekolah seperti ini gesit, enggak masalah, bagus. Atau kalau kamu menjadi peragawan, bagus. Ya, keren kalau jadi peragawan. Tinggal ngelatih catwalk-nya aja, cara-cara jalannya, penampilannya. Nah, itu bagus banget ini berat badan yang kayak begini gitu. Nah, tergantung kerjaanmu apa. Gitu. Kalau kerjaanmu peragawan, peragawati, terus kemudian apa itu yang di pesawat itu ya ya itulah pokoknya eh, pramugara, pramugari. Nah, BB-BB kayak begini bagus banget karena memang itu yang dibutuhkan gitu. Kamu model, nah itu BB-BB kayak begini oke. Asal vitaminnya, proteinnya, nutrisinya penuh dalam tubuh. Itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Kamu seringkali meributkan berat badanmu, tetapi kamu mengabaikan makananmu. Ya, oh ya parah. Nanti ujung-ujungnya kalau kamu terus mengabaikan itu, ya kamu akan disebut sebagai busung lapar, ya, karena berat badannya seperti ini. Berat badan seperti ini kalau makanannya tidak nutrisi ya, kamu akan tergolong dalam malnutrisi atau busung lapar atau stunting yang zaman sekarang disebutnya gitu. Kamu kekurangan gizi. Tapi di Konoha tidak heran. Ya, di Konoha itu tidak heran. Karena apa? Karena 70% rakyat Konoha itu kekurangan protein. 70% loh, ngeri banget loh. Ya, kekurangan protein itu sebabnya pemerintah membuat MBG. Makan itu gratis itu. MBG, makan bersama gratis itu. Kan tujuannya untuk mengangkat supaya rakyat itu tidak stunting. Minimal dalam satu hari itu ada satu kali makan yang bergizi. Kan maksudnya begitu. Cuman caranya saya tidak setuju pemerintah. Saya lebih senang ketika pemerintah memikirkan setiap keluarga yang punya anak ditunjang. Nah, itu lebih bagus. Namanya mendapat tunjangan satu bulan itu setiap anak mendapat satu keluarga, siapapun dia yang punya anak di usia balita itu di usia balita tentunya ya, kalau udah sekolah gitu sih urusan beda lagi. Uh, di usia sekolah mendapat tunjangan satu anak satu hari umpamanya 15.000 umpamanya untuk orang tuanya masak. Nah, itu lebih banyak dapatnya ya daripada bayar cateringan 15.000 per anak itu sampah itu. Beneran sampah. Nggak ada gunanya. Cateringan 15.000 itu sampah. Kenapa? Ya karena pasti disunat sana sini. Siapa yang menyunat? Ya tahu sendiri Konoha itu pejabatnya seperti apa kan. Ya lebih baik pemerintah langsung presiden memberikan keluarga yang langsung diambil. Jadi pemerintah menyiapkan dananya di bank pemerintah dan kemudian rakyat yang memiliki kakak dengan keluarga baru ya umurnya kan udah kelihatan semua itu ya keluarga baru mereka rembes ambil duitnya di bank ya itu dia jadi kayak model pensiunan ngambil duit ke bank nah kayak gitu itu lebih sehat anak-anak
Ya tapi ya orang tuanya harus yang ngerti juga, jangan terus orang tuanya ngambil duit di situ, terus kemudian duitnya dipakai buat belanja sampah lagi di rumah. Aduh, pembelian ini itu, pembelian ini itu enggak benar gitu. Ya, itu yang benar seperti itu. Gitu. Yang paling bagus sih diambil eh, di waktu sekolah. Itu yang paling bagus. Maunya seminggu 5 hari sekolah mamanya. Harusnya kan 6 hari sekolah kan. 6 hari kerja, 1 hari libur kan harusnya begitu. Ini kita ini juga udah salah kaprah itu. Anak-anak sekolah dan orang-orang bekerja dibuat 5 hari kerja, 2 hari libur. Itu udah salah kaprah itu. Itu pernah dilakukan oleh kalau kamu membaca revolusi Perancis itu dulu semuanya yang dilakukan di Indonesia itu sudah pernah dilakukan. Makanya banyak kios, negara kita banyak kios karena itu terlalu banyak hari liburnya sehingga kemiskinan di mana-mana. Kenapa ya? Karena manusia-manusia di Konoha ini rata-rata tidak bisa menggunakan waktu dan uangnya. Lebih banyak waktu dan uangnya itu difoya-foyakan. Nah itu yang membuat hancur ekonomi masyarakat kita itu. Karena duitnya enggak ini. Sehingga banyak dibangun wahana-wahana untuk menghabiskan duit ujungnya. Nah ini ngeri sekali gitu. Ya, nah, latihan Pak. Ya, makan telur, ikan, daging, seafood. Nah ditambah kamu minum racikan macin bagus. Atau kalau enggak kamu beli suplemen yang namanya itu adalah asam amino. Ya, minum suplemen yang berhubungan dengan glutamin, glutamat, pokoknya glu-glu itulah asam amino itu ya. Itu kebanyakan asam amino lebih bagus untuk kamu menambah. Nah, yang paling bagus yang menambah otot, berat badannya dari otot sehingga tulangmu kuat gitu. Ya kalau enggak nanti kamu makan jajanan-jajanan nambahnya lemak gitu. Bahaya buat tubuhmu. Enggak bagus. Nah, kalau udah jadi lemak itu ngilanginya susah. Ya, kan tubuh ini bisa menambah berat badan dari tiga, air, lemak, sama otot. Nah, kamu mau nambah dari mananya dulu gitu. Kalau mau nambah dari air ya kembung, busung lapar. Kalau nambah dari lemak ya itu jajanan-jajanan yang berlemak itu. Ya, bukan lemak hewan loh. Kalau lemak hewan bagus, tapi jajanan-jajanan itu loh, tepung-tepungan, kue-kuean. Nah, itu kamu bisa bisa menambah berat badan itu, tapi lemak, titipan kalori yang tidak terpakai dan itu yang menjadi sumber masalah belakangan. Tapi kalau kamu bersyukur dengan berat badan seperti ini, kamu makannya telur, ikan, daging, seafood, wah bagus badanmu kalau dipakai nge-gym. Benar, latihan beban. Badanmu akan bagus. Karena apa? Ototnya bertambah, otot pecah, makannya banyak, berat badannya nambah, nah kamu akan lebih bagus. Badan lebih berisi, lebih lebih seksi ya, lebih terbentuk dan enggak ada masalah dengan penyakit. Nah, itu enaknya. Ya, justru malah berbahagia kamu kalau punya badan kurus. Tinggal nambah nutrisinya supaya bisa lebih fit. Ya enggak sakit-sakitan. Kalau badan kurus kekurangan gizi ya sakit-sakitan. Ya. Tidak makan itu wajib karena dengan cara tidak makan kamu mengelola pankreasmu. Dengan cara tidak makan kamu mengelola lambungmu. Jadi itu wajib itu. Sedikit makan orang akan menjadi lebih sehat itu wajib. Cuman masalahnya yang dimakan apa, aktivitasnya apa. Ya, itu dia. Kalau tidak makan dan kemudian sehari 10.000 langkah berjalan, wah ciami, bagus. Tapi ototnya yang dibangun adalah kardio, bukan otot badan. Kalau otot badan cuma satu yang wajib, bukan aerobik, bukan badminton, bukan lari, bukan jalan kaki, bukan bukan sepak bola, bukan tenis, tapi nge-gym. Hanya itu saja ya saran saya. Dan nge-gym nggak harus ke sasana, bisa di rumah dengan botol 1 liter bisa, dengan kursi bisa, kamu bisa lakukan di rumah dan nyaman sekali. Gitu ya. Yang mahal itu ini otakmu yang mahal. Ya, semuanya murah kalau mau dijalankan. Yang mahal itu otakmu. Sehingga kamu menempatkan larangan yang tidak perlu kamu larang. Ya, kembali lagi ke mindset. Ya, kadang-kadang mindsetnya benar kan tindakannya tidak benar. Gitu. Ya, sehat selalu, Bung. Sehat selalu.